Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ulfa Zakaria selaku dosen pembimbing mata kuliah Pragmatik Ibu Ulfa Zakaria SPDM Home. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli Taib. Saya berasal dari kelas C semester 6 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester yang telah ditugaskan di kelas C semester 6. Iya, jadi saya mengambil fokus penelitian pada tindak tutur ilokusi dalam novel Dilan 1990 karya Pidi Baik. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sudah menampilkan PPT. Ya, yang pertama pengertian pragmatik. Jadi pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur, ya, atau penulis dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca, serta melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksud orang di dalam suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan. Jadi pengertian pragmatik yang sudah saya cantumkan ini adalah pendapat menurut Yule tahun 2006 halaman 3. Ya, kemudian apa itu tindak tutur? Jadi menurut Jaja Sudarma dalam Suandi 2014 halaman 85, tindak tutur merupakan aksi atau tindakan dengan menggunakan bahasa. Ya, kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Jadi misalnya permohonan informasi, memerintah, mengajukan permohonan, mengingatkan, bertaruh, menasihati, dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat tersebut, tindak tutur adalah tindakan yang menggunakan bahasa atau tindakan ujaran yang memiliki maksud tertentu dalam situasi tertentu. Ya, jadi itu pengertian dari tindak tutur menurut Jaja Sudarma. Ya, kemudian apa sih tindak tutur ilokusi itu? Jadi ini merupakan fokus penelitian saya kali ini. Jadi menurut Yule tahun 2006 halaman 84, tindak tutur ilokusi itu ditampilkan melalui penekanan komunikatif suatu tuturan. Ya, jadi berdasarkan pendapat tersebut, kita bisa tarik kesimpulan bahwa tindak tutur ilokusi ini adalah tindak tutur yang berfungsi melakukan penekanan komunikatif suatu tuturan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi klasifikasi tindak ilokusi ini menurut Share dalam Tarigan tahun 2009 halaman 42 yaitu tindak tutur ilokusi asertif. Jadi ini terbagi atas tindak tutur ilokusi asertif, deklaratif, komisif, ekspresif, dan direktif. Jadi ini pembagiannya. Kemudian ya, jadi asertif itu apa? Tindak tutur asertif. Ilokusi ini penutur terikat pada kebenaran. Jadi kebenaran preposisi yang diungkapkan. Ya, jadi misalnya menyatakan, memberitahukan, menyarankan, membanggakan, menyombongkan, mengeluh, menuntut, dan melaporkan. Ini adalah tindak tutur asertif. Kemudian tindak tutur direktif. Jadi tindak tutur ini berfungsi untuk membuat penutur akan melakukan sesuatu atau menimbulkan efek berupa tindakan yang dilakukan oleh penutur. Ya, jadi fungsi ilokusi ini misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat, menyuruh, menantang, menyarankan, menganjurkan, memastikan, mengajak, mengizinkan, menawar, melarang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tindak tutur komisif. Ya, jadi tindak tutur komisif ini ilokusi ini penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan atau yang akan datang. Ya, jadi tindak ilokusi ini misalnya menjanjikan, bersumpah, menawarkan, dan memanjatkan, atau berkaul, menolak, dan mengancam. Kemudian tindak tutur ekspresif. Ya, jadi fungsi ilokusi ini adalah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Ya, jadi misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat jalan, memberikan maaf, mengancam, memuji, mengucapkan belasungkawa, kemudian mengkritik, mengeluh, menyalahkan,
menyesal, dan lain sebagainya. Ya, tidak hanya itu juga, tindak tutur ilokusi ini cenderung menyenangkan. Ya, karena itu secara intrinsik ilokusi ini termasuk tindak tutur yang sopan. Jadi kecuali ilokusi ekspresif ini mengancam, menyesal, menyalahkan. Ya, selain itu tindak tutur ini sangat sopan. Kemudian tindak tutur deklaratif. Berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini mengakibatkan adanya kesesuaian antara preposisi dengan realitas. Misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menyatakan hukuman, mengucilkan atau membuang, kemudian mengangkat pegawai dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan ini merupakan kategori tindak tutur yang sangat khusus. Ya, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, Zulkifli Taib. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video presentasi ini. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.